Selamat pagi, semangat pagi generasi pembelajar. Video pembelajaran kali ini akan menayangkan laporan praktik umum dari Muhammad Faras Ramadan Anwar dengan judul Prosedur Sertifikasi Benih Durian Okulasi di BPSB Provinsi Lampung. Selamat belajar, semangat menyimak dari video pembelajaran kali ini. Students today, leaders tomorrow. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung atau biasa disebut dengan UPTD BPSB TPH Provinsi Lampung ternyata terletak dalam kompleks Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang beralamat di Jalan ZA Pagar Alam nomor 1C, Rajabasa, Bandar Lampung. BPSB didirikan pada tanggal 15 Februari 1986 oleh Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Insinyur TB Suhendri Wiratmaja. Untuk wilayah kerja pengawasan dan sertifikasi benih, meliputi seluruh wilayah Provinsi Lampung. Dan saat ini, BPSB Provinsi Lampung dikepalai oleh Bapak Bambang Sugiyarto, SPMP. BPSB mempunyai tugas sertifikasi, pengawasan peredaran benih, penyusunan perencanaan, pembinaan, penilaian, serta uji adaptasi atau observasi varietas tanaman pangan dan hortikultura. Durian merupakan salah satu buah tropis yang bernilai ekonomi tinggi dan banyak digemari karena cita rasanya yang khas. Durian memiliki banyak sekali kandungan di dalamnya, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan kalori yang cukup tinggi. Tanaman durian dapat diperbanyak dengan cara vegetatif atau tanpa perkawinan, dan secara generatif atau melalui perkawinan. Perbanyakan vegetatif digolongkan menjadi dua, yaitu perbanyakan vegetatif alami dan perbanyakan vegetatif buatan. Nah, salah satu teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan adalah okulasi. Teknik okulasi merupakan teknik perbanyakan yang dilakukan dengan penggabungan batang atas atau mata tempel dan batang bawah, yang keduanya memiliki sifat yang berbeda antara satu sama lain. Teknik okulasi dapat mempercepat tanaman berbuah dan dapat meningkatkan keunggulan sifat tanaman induk. Berikut video tanaman durian hasil perbanyakan secara okulasi yang diamati saat pemeriksaan lapangan di lokasi persemaian CV Adam Jaya Abadi, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Berikut ini tujuan dilakukannya praktik umum yang saya lakukan di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Lampung, yaitu 1. Untuk mengetahui proses sertifikasi benih komoditas durian oleh UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui kriteria persyaratan teknis minimal atau PTM yang digunakan saat pemeriksaan lapang. Nah, berikut ini ruang lingkup dan alur sertifikasi benih durian. Yang pertama, sumber benih. Yang kedua, klasifikasi benih. Yang ketiga, pengajuan permohonan. Yang keempat, pemeriksaan lapangan. Yang kelima, penerbitan sertifikasi. Dan yang terakhir, pelabelan. Benih sumber perbanyakan vegetatif konvensional untuk tanaman durian dibagi menjadi dua kriteria, yaitu batang atas dan batang bawah. Berikut ini persyaratan untuk batang atas. Yang pertama, varietas yang digunakan adalah varietas yang sudah didaftarkan atau varietas unggulan daerah yang masih dalam proses pendaftaran untuk peredaran. Yang kedua, kondisi pohon induk sehat, layak sebagai benih sumber dan memenuhi persyaratan teknis minimal sesuai dengan komoditas dan kelas benihnya. Yang ketiga, kelas benih sumber harus lebih tinggi daripada kelas benih yang akan diproduksi atau dihasilkan. Yang keempat, apabila legalitas benih sumber tidak mampu telusur, maka benih sumber yang digunakan harus identik secara genetik dengan pohon induk tunggal atau duplikat pohon induk tunggal, atau kelas benih yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan uji DNA. Sedangkan untuk persyaratan batang bawah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, varietas yang digunakan adalah varietas asalan atau belum dilepas, atau yang direkomendasikan oleh pemerintah serta dapat menggunakan varietas yang sama atau varietas lain. Yang kedua, syarat teknis yang digunakan yaitu pertumbuhan tanaman yang normal, sehat, dan kompatibel atau cocok dengan batang atas. Berikut ini macam-macam klasifikasi benih
Yang pertama ada benih penjenis, yang kedua benih dasar, yang ketiga benih pokok, yang keempat benih sebar. 1 unit sertifikasi benih hasil okulasi atau sambung pucuk merupakan satu varietas, satu kelas benih, dan satu kali perbanyakan di satu lokasi dengan jumlah maksimal sebagai berikut. Yang pertama, duplikat pohon induk tunggal sebanyak 10 batang. Yang kedua, benih dasar sebanyak 150 batang. Yang ketiga, benih pokok sebanyak 2.500 batang. Dan yang terakhir, benih sebar sebanyak 10.000 batang. Selanjutnya, pengajuan permohonan. Yang pertama, permohonan diajukan oleh produsen benih atau instansi pemerintah dengan mengisi formulir yang diberikan. Yang kedua, pengajuan permohonan paling lama 7 hari kerja sebelum okulasi atau penyambungan. Yang ketiga, permohonan dilampiri dengan fotokopi sertifikat kompetensi produsen, peta atau sketsa lokasi perbanyakan, dan daftar mitra kerja untuk areal kerjasama atau bukti penguasaan lahan. Yang keempat, surat pernyataan pengambilan bahan okulasi dari penangkar dan atau pemilik pohon induk. Yang kelima, satu permohonan berlaku untuk 1 unit sertifikasi. Tahap selanjutnya ialah pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan 3 rangkaian. Yang pertama ada klasifikasi dokumen, yang kedua ada pemeriksaan pendahuluan, yang ketiga ada pemeriksaan pertanaman. Tahap klasifikasi dokumen dilaksanakan sebelum kegiatan di lapangan, yang tujuannya untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen yang dianjurkan. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan pendahuluan, yang dilakukan terhadap dokumen yang telah mempunyai nomor induk, dan faktor yang diperiksa meliputi kebenaran lokasi, benih sumber, dan ketersediaan serta kelayakan batang bawah. Tahapan yang terakhir adalah pemeriksaan pertanaman yang dilaksanakan sebanyak 2 kali. Permohonan pemeriksaan pertanaman diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Pemeriksaan pertanaman pertama dilaksanakan maksimal 30 hari kerja setelah okulasi. Dan pemeriksaan pertanaman kedua dilaksanakan pada saat menjelang siap edar atau siap salur. Berikut ini persyaratan teknis minimal atau PTM untuk komoditas durian hasil perbanyakan, bibit sambung grafting atau okulasi atau sambung sisip. Yang pertama, tinggi benih siap salur dalam polybag minimal 50 cm dari leher akar. Yang kedua, diameter batang minimal 8 mm. Yang ketiga, tinggi penyambungan maksimal yaitu 30 cm dari leher akar. Yang keempat, kondisi fisik benih yaitu sehat secara visual, batang kokoh dan tegak, bidang sambung telah bertaut sempurna, serta tidak ada tunas di bawah bidang sambung. Yang kelima, asal batang atas yang digunakan adalah pohon induk tunggal atau duplikat pohon induk tunggal atau blok fondasi atau blok penggandaan mata tunas. Yang keenam, varietas batang atas, yaitu yang telah dilepas atau terdaftar. Yang ketujuh, ukuran polybag yang digunakan adalah 25 cm x 12,5 cm atau berdiameter 15 cm. Selanjutnya adalah penerbitan sertifikasi. Sertifikat akan diberikan setelah benih telah memenuhi persyaratan teknis minimal atau PTM di pertanaman dan atau di laboratorium. Setelah semua tahapan demi tahapan dilaksanakan, maka tahap terakhir adalah pelabelan. Benih yang telah lulus pemeriksaan dan akan diedarkan wajib diberi label dalam bahasa Indonesia. Label dipasang pada setiap individu tanaman atau dalam kemasan. Berikut kesimpulan yang saya dapat setelah melakukan praktik umum di BPSB. Yang pertama, rangkaian proses sertifikasi benih untuk komoditas durian yang diperbanyak secara okulasi yaitu melakukan pendataan klasifikasi dan sumber benih, pengajuan permohonan oleh penangkar, mengadakan pemeriksaan lapangan, penerbitan sertifikat, dan pelabelan. Yang kedua, kriteria persyaratan teknis minimal atau PTM untuk komoditas durian yang akan digunakan saat pemeriksaan lapangan adalah tinggi benih siap salur dalam polybag minimal 50 cm dari leher akar, berdiameter 8 mm, sehat secara visual, dan tinggi penyambungan maksimal 30 cm dari leher akar, berbatang kokoh dan tegak, bidang sambung telah bertaut sempurna, serta tidak ada tunas di bawah bidang sambung. Berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan.